Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada episode sebelumnya kita sudah bercerita tentang ada tukang roti yang mampu mengabulkan segala cita-citanya ya atas izin Allah karena banyak istighfar yang beliau ucapkan. Dan pada episode kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan memperkenalkan kepada teman-teman ada sebuah amalan yang ternyata Allah dan malaikat mengamalkan amalan ini. Tidak hanya Allah perintahkan tetapi juga Allah amalkan. Ya, jarang-jarang kita temukan ada amalan yang Allah perintahkan juga Allah amalkan. Salat, haji, puasa Allah perintahkan tetapi Allah tidak amalkan. Dan beda dengan amalan ini. Amalan apa itu? Saya ingin mengawali dengan kisah teman-teman. Suatu ketika ada seseorang butuh sekali uang. Sampai kemudian dia mencari orang ya tempat dia bisa minjam uang, dan dia bertemu dengan ada orang yang kaya. Dia membolehkan orang tersebut ya berhutang dengan syarat ketika nanti sudah jatuh tempo atau waktunya sudah habis, orang yang berhutang tersebut wajib membayar hutangnya. Akhirnya disepakati ya, orang yang berhutang pun akan siap membayar ketika jatuh tempo. Dan apa yang terjadi teman-teman, ketika sudah jatuh tempo ya, orang yang dihutangi ini datang kepada orang yang berhutang, minta agar lunaskan hutangnya. Tetapi orang yang berhutang itu teman-teman ya, dengan sedih, belas kasihan mengatakan bahwa saya sedang tidak punya uang. Tetapi orang yang dihutangi itu nuntut agar segera melunasi hutangnya. Sampai kemudian diputuskan mereka berdua berangkat ke hakim untuk mencari solusinya. Setibanya di hakim, dia sampaikan kejadiannya, permasalahannya. Akhirnya hakim memutuskan kalau memang engkau yang berhutang tidak mampu membayar hutangmu, maka engkau akan saya penjarakan. Dengan berat hati orang yang berhutang itu menerima hasil keputusan hakim, dan sebelum beliau dimasukkan ke penjara, orang yang berhutang itu minta izin agar pulang terlebih dahulu ke rumahnya, minta izin kepada istri dan anaknya. Sebab keluarga mereka tidak tahu kalau dia ternyata mau masuk ke dalam penjara. Tetapi hakim khawatir kalau nanti dikasih izin pulang, khawatir orang yang berhutang ini kabur. Akhirnya hakim bertanya, kalau saya nanti kasih engkau pulang, apa jaminannya? Apa hukumannya? Kemudian orang yang berhutang ini mengatakan, jaminannya adalah Rasulullah SAW, dan hukumannya adalah saya siap tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mendengar itu hakim kemudian terpikirkan ya, jaminannya dari Rasulullah SAW luar biasa, sampai dia katakan dia adalah bukan umat Nabi Muhammad. Akhirnya dikasih izin, dia pulang menyampaikan kepada istri dan izin kepada anak-anaknya. Yang menarik teman-teman, apa yang terjadi, istrinya kemudian mengetahui ya jawaban dari suaminya bahwa jaminan dari Rasulullah SAW, maka berpikirlah istrinya agar malam itu ya, sepanjang malam mereka berdua senantiasa mengucapkan amalan ini, ya, melakukan amalan yang luar biasa ini. Amalan apa itu teman-teman? Yaitu mengucapkan kalimat selawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya. Dia akhirnya sepanjang malam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai kemudian dia kelelahan dan tertidur. Yang ajaib teman-teman, ketika orang yang berhutang ini tertidur, kemudian di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW kemudian menyampaikan pesan kepada laki-laki yang berhutang itu agar besok pagi engkau menjumpai sang raja. Katakan kepada sang raja ya bahwa raja diminta untuk membantumu melunasi hutang. Kalau raja itu ingin minta bukti ya, apa buktinya engkau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka katakan bahwa Rasulullah SAW tahu bahwa raja itu ya gemar mengucapkan selawat minimal 1000 kali setiap hari. Dan baru kemarin ya Rasulullah SAW tahu bahwa raja itu lupa ya, salah hitung mengucapkan selawat, salah hitung ya, tidak sampai ke 1000 selawat. Tetapi kata Rasulullah SAW bangga kepadanya dan Allah menerima selawatnya. Nah, itu sebagai bukti. Akhirnya benar besok paginya orang yang berhutang itu berangkat ke raja dan menyampaikan itu. Sang raja kemudian tersenyum dan mengatakan,
apa buktinya engkau telah bermimpi bersama Rasulullah SAW dan tiba-tiba engkau meminta agar aku segera melunasi hutangmu? Kemudian orang yang berhutang ini menjawab, ya, bahwa Rasulullah SAW tahu kalau engkau senantiasa berselawat minimal 1000 kali, dan baru kemarin engkau salah hitung, tidak nyampe selawatmu 1000 kali. Tetapi Allah sudah terima dan Rasulullah SAW sangat bangga kepadamu. Kemudian raja ini terharu mendengar itu dan mengatakan, betul, selama ini memang saya gemar berselawat dan tidak ada orang yang tahu termasuk istri saya, dan hanya engkau dan Allah yang tahu. Dan kemudian juga Rasulullah SAW sebagai berkat syukurnya, terharunya, akhirnya sang raja mengambil uang sebanyak 200 dinar, ya, diambil diserahkan kepada orang yang berhutang, ya, dari Baitul Mal diserahkan, ya. Kemudian dari kantong sendiri raja mengambil berapa, teman-teman? Dia mengambil 2.500 dinar, ya, diserahkan kepada orang tersebut untuk kemudian dilunasi hutangnya. Nah, yang menarik, teman-teman, orang yang berhutang ini kemudian sangat senang, terharu, dia berangkat bergegas pergi ke hakim. Setibanya di hakim, tiba-tiba hakim memeluknya dan mengatakan, ya, hakim ini mengatakan, atas izin Allah, tadi malam saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepadaku agar aku memudahkan urusanmu. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat, dan Rasulullah SAW akan menjadi syafaatnya. Dan akhirnya sebagai bentuk rasa syukur saya, ya, sebagai bentuk keimanan saya akan memberikanmu 200 dinar untuk melunasi hutangmu, kata hakim. Tidak lama kemudian datanglah orang yang dihutangi. Datang, tiba-tiba orang yang dihutangi datang, kemudian memeluk orang yang berhutang dan mengatakan, atas izin Allah tadi malam saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepadaku agar aku memaafkan, sebab barang siapa yang memaafkan saudaranya, maka Allah di akhirat kelak akan memaafkan dia, dan Rasulullah SAW akan menjadi syafaatnya. Sebagai bentuk syukur dan keimanan, ya, akhirnya orang yang dihutangnya pun mengatakan, saya memaafkanmu dan saya anggap tidak ada hutangmu, dan saya akan memberikanmu hadiah sebanyak 200 dinar. Teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya, bayangkan dari awalnya orang yang berhutang ini punya hutang banyak, ya, karena gemar beristighfar, Allah izinkan kemudian semua cita-cita, semua urusannya Allah mudahkan. Maka tidak heran kemudian ada seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, saya suka berdoa, akan tetapi saya masih bingung seberapa lama saya berselawat kepadamu di dalam doa saya. Apakah boleh saya berselawat di dalam doa saya hanya 1/4? Kata Rasulullah SAW menjawab, boleh, hanya saja kalau engkau menambahkan itu lebih baik. Kalau 1/3 bagaimana Rasulullah? Boleh, hanya saja kalau engkau menambahkan itu lebih bagus. Kalau setengahnya bagaimana Rasulullah? Boleh, kalau engkau menambahkannya lagi itu lebih baik. Kalau semua isi doa saya adalah berselawat kepadamu, bagaimana ya Rasulullah? Idzan yuqda dainuk wa yubsa hammuk. Kalau begitu, maka Allah akan melunasi hutangmu dan Allah akan memudahkan segala urusanmu. Masya Allah, barakallahu fikum, teman-teman. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar berselawat, ya. Kalaulah Allah dan Rasulullah SAW, ya, memerintahkan kita agar gemar berselawat, bahkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya, Allah dan malaikat sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita pun sepatutnya lebih banyak berselawat. Jangan sampai kita termasuk orang yang pelit. Siapa itu orang yang pelit? Yang pelit berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih, dan sekali lagi juga kami tidak bosan-bosannya menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensukseskan membantu, ya, pembangunan pesantren Tahfizul Quran ini.